Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unisnu, nama saya Suciati Cayaningrum dan di samping saya ada peserta didik. Nama lengkapnya siapa? Kirania Sifaul Husna. Sekarang bersekolah di MI Miftahul Huda. kelas berapa? 3. Kelas 3. Ayahnya namanya siapa? Samiun. Ibunya? Siti Aisyah. Anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Punya kakak ya? Punya. Yang pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sudah berkeluarga? Sudah. Yang kedua, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sudah berkeluarga? Sudah. Yang ketiga, kakak kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sudah berkeluarga atau masih sekolah? Masih sekolah. Masih sekolah. Sekarang sekolahnya MTS atau SMA? SMA. MTS. 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 Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa kartu emosi ya di stick es krim ini. Berbagai macam emosi. Tahu ya emosi apa saja yang ada di sini? Tahu. Ada marah, ada bahagia, ada sedih, ada menangis, ada tertawa, ada kecewa, Ada yang takut. ada yang takut juga. Nah, dari beberapa ekspresi yang ada di depan ini, kakak ingin kamu menunjukkan salah satu ekspresi yang ketika kamu rasakan saat ini atau ketika kakak memberikan pertanyaan apa yang kamu pikirkan atau yang kamu rasakan. Oke? Iya. Sebelum itu kakak ingin bertanya, setiap hari sekolah ya, sekolahnya daring atau luring? Daring. Daring. Berarti melalui HP. Iya. Biasanya jam berapa mulai sekolahnya? Jam 7. Jam 7. Kemudian berakhir jam berapa? Berakhirnya jam berapa? 8. Jam 8. Berarti 1 jam sekolahnya. Iya. Nah, sering mendapatkan tugas? Sering. Sering. Kemudian kakak ingin bertanya lagi, apa yang kamu rasakan ketika kamu bersekolah? Silahkan pilih dari beberapa ekspresi di depan. Kalau ketika disuruh sekolah pagi-pagi daring, apa yang kamu rasakan? Senang. Senang. Oke, kenapa kamu senang? Kan sekolahnya daring, tapi kamu senang. Iya. Kenapa? Karena saya senang Nggak apa-apa, bilang aja. Nah, ini ya salah satu kelemahan dari kamu ya dek ya. Kamu tuh malu. Oke, kakak tulis ya. Kamu malu. Malu. Nah, kalau senang kamu harus mengungkapkan ya. ya. Jangan dipendam. Apalagi ini kan cuma pertanyaan sederhana. Apa yang kamu rasakan ketika kamu belajar di rumah? Kamu bilang kamu senang, iya kan? Iya. Nah, kemudian apa yang kamu rasakan untuk saat ini? Ekspresi apa dari semuanya di sini? Ekspresi apa yang kamu rasakan saat ini? Tertawa. Kamu tertawa? Iya. Hari ini kamu tertawa. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Hari ini dia tertawa. Tertawanya kenapa? Karena Ada yang lucu? Iya. Yang lucu apa? Gambarannya. Oh, gambarnya lucu. Melihat gambar-gambar ekspresi ini ternyata Rani tertawa. Oke. Nah, sekarang kakak akan bertanya lagi ya. Kamu suka sekolah? Suka. Suka belajar? Suka. Ada beberapa pelajaran yang tidak kamu suka? Ada. Ada. Matematika? Iya. Tidak suka? Sulit? Sulit.
Kalau untuk matematika, ketika pelajaran matematika, ekspresi apa yang muncul? Nih, di antara ini semua ekspresi, ketika kamu diharuskan belajar matematika, ekspresi apa yang muncul? Ini. Yang itu Ya. tandanya apa itu? Kok matematika lagi gitu? Iya. Oke, kalau ketemu matematika ekspresinya seperti ini, sahabat Unisno. Yang dirasakan oleh Dek Rani adalah seperti ini ekspresinya. Jadi kamu merasa, loh kok matematika lagi, pelajaran yang sulit berarti menurut kamu? Iya. Ya sulit. Oke, matematika sulit ya. Kamu tidak bisa penjumlahan atau tidak bisa pengurangan? Apa menurut kamu matematika itu sulit saja? Yang aku tidak bisa perkalian. Perkalian, berarti penjumlahan masih bisa, Bisa. pengurangan masih bisa. Bisa. Oke, tapi kalau untuk yang berkali-kali nggak bisa. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain matematika, adakah pelajaran lain yang tidak kamu sukai atau yang sedikit susah untuk dipelajari? Bahasa Indonesia sulit atau gampang? Sulit. Sulit. Bahasa Indonesia sulit. Ya. Sulit. Bahasa Inggris Enggak. nggak sulit, gampang. Menurut kamu bahasa Inggris gampang. Kalau untuk pelajaran agama seperti akidah, fikih, Sedikit tidak bisa. sedikit tidak bisa. Untuk membaca Al-Quran kan ada Al-Quran hadis, bisa ya? Bisa. Sekolah TPQ kan? Iya. Oke, sekolah TPQ. Berarti yang sedikit sulit menurut kamu adalah matematika, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kan setiap hari, masa agak sulit? Sulitnya di mana? Di angka 10. Di apa? Di angka 10. Kalau untuk matematika di angka 10 ke atas, perkaliannya itu sulit. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita nanti pelajaran yang sedikit sulit menurut kamu. Kalau untuk pelajaran yang kamu sukai, yang menurut kamu senang sekali, tematik. Yang disuka tematik ya. Terus, nah ini, kalau guru yang mengajar ini gampang atau susah untuk mengajar kamu? Maksudnya kamu bisa menangkap ketika bu guru itu memberikan kamu pelajaran apa tidak? Dari gurunya. Mungkin pelajaran matematikanya kamu nggak bisa, tapi gurunya pintar. Gurunya bisa kamu buat tangkap. Iya apa enggak? Iya. Iya, gurunya memahamkan kamu, tapi kamunya tidak paham sama pelajarannya, begitu? Enggak. Gurunya sama nggak sih tiap pelajaran ini? Satu kelas satu guru apa gimana? Beberapa guru atau Enggak sama. nggak sama? Guru matematikanya siapa? Guru matematikanya Bu Rika. Bu Rika. Kalau untuk guru tematiknya Bu Fitri. Bu Fitri. Berarti ada beberapa guru di kelas kamu. Kalau misalkan gurunya itu diganti, tetap masih suka tematik apa suka matematika? Kalau gurunya diganti, misalkan guru tematiknya Bu Fitri tadi kan, ganti mengajar ke matematika, kan di tematik kamu suka, kalau di matematika kan kamu nggak suka, ya kan? Ya. Kalau gurunya diganti, kamu suka nggak sama pelajaran matematika? Suka. Suka. Karena gurunya berarti. Ya. Gitu. Nah, kalau belajar di rumah, bu guru suka ke rumah-rumah nggak sih? Memantau? Suka. Suka. Berapa kali? 4 hari. 4 hari sekali. Ya.
muternya 4 hari sekali gitu, ke rumah-rumah. Nah sekarang apa yang kamu inginkan dari gurumu yang belajar setiap hari itu? Setiap 4 hari ketemu bu guru, apa yang kamu inginkan dari bu guru? Ingin belajar Ingin belajar di mana? di kelas. Di kelas. Kalau di rumah nggak bisa belajarnya. Nggak bisa. Kurang apa? Kurang bisa memahami, kurang fokus. Kalau ditanya ada yang membantu tidak sih? Ada Ada. Siapa? Mbak Uwa. Kakak ya? Ya, Kakak membantu. Kalau ada PR dibantu ya kakak. kakak. Terus punya kelompok belajar tidak? Punya. Di sekitar kamu ada kelompok belajar? Ada Berapa kelompok? Maksudnya berapa orang dalam satu kelompok? Ada berapa orang? 5 orang. 5 orang. Dekat-dekat apa jauh-jauh? Jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi 5 orang ini yang dekat di area sekitar rumah kamu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Yang satu masih agak sedikit jauh gitu ya. Ya, Nah, kalau kamu belajar sama teman-teman kamu paham tidak? paham. Sedikit paham. Apa paham? Sedikit paham. Kalau misalkan bu guru ngasih PR, Ya, kemudian disuruh mengerjakan berkelompok, kan dikerjakan dengan kelompok belajarmu tadi, ya kan? Itu sama-sama mengerjakan apa ada yang tidak mengerjakan? sama-sama mengajarkan. Nah, ini kan udah ya beberapa ekspresi. Kamu pernah merasakan ekspresi ini enggak? Ekspresi apa ini? Marah. Marah. Pernah marah tidak? Ketika belajar pernah merasa marah tidak? Tidak. Tidak ya. Walaupun belajar matematika tadi tidak marah ya. Hanya merasa, oh, kenapa ya kok pelajarannya matematika ini tadi ya. Pernah merasa takut tidak? Pernah merasa takut tidak? Ketika mau UTS atau UAS pelajarannya matematika pernah merasa takut tidak? Pernah. Pernah. Takutnya apa? Takut salah. Takut salah. Oke. Terus di sini, kalau ditanya keseharian kamu ketika kamu belajar di rumah, itu seperti apa? Kalau pagi bangun jam berapa? Bangun jam subuh. Oke, pagi bangun jam 5 ya. Iya, jam 5. Kemudian kamu siap-siap, makan, mandi, nonton TV, ya kan? Iya. Terus kamu belajar mulai standby dengan daring jam 7. Jam 7. Didampingi oleh kakak tadi. Kakak. Ada berapa orang yang ikut daring di rumah kamu? Apa kamu sendiri atau ada teman atau saudara lain yang ikut belajar bersama di rumah? Aku sendiri. Kamu sendiri? Iya. Dibantu oleh kakak. Nah, Iya. kakak kalau membantu kamu paham nggak sih? Paham. Paham. Kakak kalau membantu lebih paham kakak apa lebih paham ketika diterangkan oleh guru kamu? Lebih paham diterangkan kakak. Terangkan kakak, karena sudah lama tidak bertemu dengan bapak ibu guru. Iya. Nah, untuk PR, kalau PR di rumah, pernah merasa itu sangat sulit tidak kalau tidak dibantu oleh kakak? Sulit. Tapi pernah bisa menggarap sendiri nggak? Pernah bisa. Pernah bisa. Lebih suka diajari kakakmu, apa lebih suka bekerja kelompok? Jadi ketika ada PR dikerjakan bersama-sama kelompok, apa lebih suka kalau diajar oleh kakak? Diajar oleh kakak. Oke, karena lebih paham. Iya. Di sini saya akan menyingkirkan beberapa ekspresi tadi yang tadi kita sudah gunakan, ya kan? Kemudian kita mempunyai satu lembar kertas. Di sini saya akan menyuruh kamu untuk berekspresi. Silahkan. Ini saya sudah punya krayon.
Silakan berekspresi apa yang kamu cita-citakan. Sederhana saja, silakan untuk digambar di sini. Cara-cara di sini ya, selembar kertas. Sambil kakak bertanya, oke? Oke. Ayo silakan. Silakan untuk berekspresi di sini. Kalau ditanya, apa cita-cita kamu? Apa? Menjadi dokter. Menjadi dokter. Oke, silakan. Kalau untuk menjadi dokter, kenapa kamu ingin menjadi dokter? Karena saya suka menjadi dokter. Suka menjadi dokter. Kamu melihat dokter di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Dokter itu pekerjaannya seperti apa sih menurut kamu? Merawat orang yang sedang sakit. Oh, dokter pekerjaannya merawat orang yang sedang sakit. Nah, dokter itu kan sekolahnya harus tinggi, kuliah juga ya. Nah, kalau dokter itu hubungannya dengan beberapa pasien loh, mengobati pasien, kemudian harus tahu betul itu penyakitnya seperti apa. Dia juga harus belajar, Ya. juga bisa memprediksi satu penyakit, memprediksi obatnya seperti apa, begitu. Ya. Kalau untuk menjadi dokter, itu berarti apa yang harus kamu lakukan? Merawat pasien. Merawat pasien. Tapi sebelum itu, kita kan harus belajar dulu ya dari kecil. Perlu nggak sih belajar kalau untuk kita mau jadi dokter? Perlu. Perlu sekali. Berarti ketika kita mau menjadi dokter, maka saya harus belajar bersungguh-sungguh, ya kan? Ya. Tapi kalau semua mata pelajaran ada yang tidak disukai, bagaimana? Gimana caranya belajar bersungguh-sungguh? Kan kalau dokter semua mata pelajaran harus dikuasai, hampir semuanya harus dikuasai. Matematika harus bisa, IPA harus bisa, bahasa harus bisa loh. Ya. Jadi ketika saya mau menjadi dokter, ketika saya ingin mewujudkan cita-cita saya, maka saya harus Belajar bersungguh-sungguh. belajar bersungguh-sungguh. Perlu berjuang tidak? Perlu. Perlu. Ketika kamu berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi dokter, kira-kira ada masalah yang sulit tidak nantinya? Mungkin kalau menjadi dokter kan juga harus butuh dana ya. Ya. Kamu bisa mengusahakan beasiswa. Nah, kalau beasiswa sendiri dari kecil itu juga harus pintar dulu, Mbak Rani. Ya. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mewujudkannya, optimis ya. Ya. Belajarnya sungguh-sungguh. Terus jangan pantang menyerah. Kalau mau cita-citanya terwujud. Ter- Nah, itu kalau boleh tahu gambar apa itu? Gambar dokter. Dokter. Mana yang dokter? Ini. Oh, oke, itu dokternya. Nah, kemudian itu ada pasien ya yang Iya. diberangkat. Iya. Aha. Kalau dari alat-alat dokter yang kamu ketahui apa saja? Apa yang namanya yang gini tuh? Ini. Yang apa? Kak, yang gini-gini di sini itu apa? Seperti setrika itu. Oh, yang seperti setrika. Oh, alat jantung itu, Iya. yang tuh, yang Iya. jol. Oh ya, terus apalagi yang kamu ketahui? Periksa. Nah, apa ini namanya? Yang untuk apa? Untuk memeriksa Memeriksa. dadanya. Oh ya, yang stetoskop, Iya. yang di sini, Iya. yang untuk yang di sini ya.
Ya. Stetoskop itu namanya. Terus apa Alat- lagi? Alat untuk ngobati gigi. Oh, ya ya ya, yang alat kecil-kecil itu ya, yang di sini. Yang untuk mendeteksi gigi, kerusakan gigi. Nah, ini ada sedikit gambar ya, kecil sekali. Nah, ini bisa diterangkan kepada teman-teman ya. Yang ini namanya apa? Yang di tengah ini? Pasien. Ini namanya pasien ya. Kemudian dokternya di mana dokternya? Oke. Nah, ini adalah gambar Rani yang telah sedikit jadi. Kita ulangi lagi ya. Yang dokternya yang mana? Ini Itu dokter. Kemudian sebelah-sebelahnya itu siapa? suster. Susternya tunjukkan yang mana? Ini. Yang itu. Itu. Ini. Nah, pasien yang mana? Pasiennya ini. Oke, kita lihat ekspresi dari pasien. Dia ekspresinya apa itu? Sedih. Sedih. Nah, dokternya sedang menggunakan alat yang namanya Rekop. stetoskop. Silahkan dilanjut. Nah, ini adalah hasil akhir dari gambar Kirania. Silahkan ditunjukkan. Oke, terima kasih. Ini adalah cita-cita Rani ya. Ia ingin menjadi dokter, semoga cita-citanya tercapai. Nah, untuk mendapatkan cita-cita kamu, maka kamu harus selalu rajin belajar. Sesi diskusi hari ini, saya Suciati Canerum dan Rani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.